Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul River, Where the Moon Rises, episode ke-7. Di episode lalu, tertangkapnya Tarajin dan Tarasan oleh Gochuga membuat Gajin kembali angkat pedang dan melanggar janjinya pada Ondal. Namun, Ondal yang kebetulan tengah menjual tanaman herba di kota, melihat Gajin yang hendak menggagalkan eksekusi Tarajin dan Tarasan. Setelah mendengar alasan Gajin yang hendak menolong teman-temannya itu, Ondal pun berubah pikiran dan turut membantu Gajin. Namun sialnya, Ondal malah terkepung. Dan demi menyelamatkan Ondal, Gajin pun akhirnya membuka identitas dirinya sebagai Putri Pyonggang di depan seluruh pasukan istana. Kembalinya Pyonggang ke istana membuat Pyongwon lega, sekaligus merasa bersalah karena tindakannya di masa lalu, yang mana salah satunya menyebabkan Pyonggang menghilang beberapa tahun. Selain itu, kehadiran Pyonggang membuat Gochuga dan Dewan 5 Suku menjadi resah karena rencana mereka untuk bisa menguasai Raja Pyongwon bisa menemui kegagalan. Dan sesuai informasi yang beredar, pemeran Ondal akhirnya digantikan oleh Mas Sepupu alias Kim Byung-in di serial drakor Mr. Queen. Wah, buat yang masih belum bisa move on dengan drakor itu, semoga kehadiran Mas Sepupu ini bisa menjadi pengobat rindu ya. Penasaran dengan aksi si Mas Sepupu? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Setelah bertahun-tahun meninggalkan istana dan balai Magnolia, Pyonggang pun senang karena akhirnya ia bisa kembali ke tempatnya yang dulu. Sama halnya dengan Gogun yang juga merasa lega karena akhirnya bisa membawa Pyonggang kembali ke istana dengan selamat. Namun tidak dengan Ondal yang bersedih karena ia harus berpisah dengan Gajin yang kini sudah kembali pada posisinya sebagai seorang putri. Ondal yang sedang patah hati akhirnya kembali ke lembah hantu dengan membawa Tarajin dan Tarasan untuk tinggal di sana. Ondal pun lantas curhat pada sang ibu tentang identitas Gajin yang sesungguhnya. Sang ibu pun hanya bisa menyuruh Ondal untuk melupakan Gajin saja. Sekembalinya ke istana, Pyonggang pun mendatangi balai Ratu Jin untuk menyapanya. Di sana, ia melihat Gyeonmu, pangeran kecil yang merupakan anak dari Ratu Jin dan Raja Pyongwon. Pyonggang pun mengatakan, jika kelak putra mahkota naik tahta, maka Gyeonmu akan melakukan tugasnya sebagai seorang adik yang baik. Mendengar kata-kata Pyonggang, Ratu Jin terlihat tidak nyaman. Ratu Jin pun lantas mengadu pada Gochuga dan meminta agar segera memakzulkan putra mahkota Won dan menggantinya dengan Gyeonmu secepatnya. Karena saat ini, ancaman tidak hanya datang dari putra mahkota, melainkan kemunculan Pyonggang bisa membuat tahta kerajaan jatuh pada sang putri. Terakhir, Ratu Jin pun mengatakan jika tatapan Pyonggang pada Gyeonmu seolah menaruh kecurigaan jika Gyeonmu bukanlah anak dari Raja Pyongwon. Nah loh, apakah Gyeonmu sebenarnya anak hasil perselingkuhan antara Ratu Jin dan Gochuga? Masih menjadi misteri ya. Selesai mengunjungi Ratu Jin, Pyonggang pun mengunjungi balai putra mahkota. Namun karena teringat hasutan Ratu Jin yang mengatakan jika Ratu Yeon berselingkuh dan Pyonggang bukanlah kakak kandungnya, pun memutuskan untuk tidak menemui Pyonggang. Walau di dalam hati kecilnya, ia sangat merindukan kakaknya itu. Pyonggang pun lantas menemui sang ayah untuk meluruskan kejadian di masa lalu. Raja Pyongwon pun mengatakan dirinya diberitahu jika dulu suku Suno melakukan pengkhianatan dan Pyongwon mengirim pasukan untuk menyelamatkan Pyonggang dan Ratu Yeon. Namun Pyonggang menyangkal jika pasukan yang dikirim ayahnya ditugasi untuk menyelamatkannya dan ibunya dulu. Karena yang terjadi, pasukan itu malah membuat Ratu Yeon tewas terbunuh dan dirinya harus diburu hingga akhirnya hilang ingatan. Raja Pyongwon yang sebenarnya menyesali kejadian di masa lalu itu pun enggan untuk membahas masalah itu lagi dengan Pyonggang. Di tempat lain, Gochuga pun menyuruh Haemoyong untuk menemuinya dan memintanya melakukan sesuatu. Seusai menemui Gochuga, Haemoyong pun pulang dan mendapati Gogun tengah berdiri di luar. Gogun yang mencurigai pertemuan antara ayahnya dan Haemoyong pun lantas menanyainya. Dan jawaban Haemoyong semakin membuat Gogun mencurigai adanya rencana jahat yang tengah disusun oleh sang ayah dan Haemoyong.
Sementara itu, Yongduk yang nyaris disakiti oleh Taemo akhirnya bisa diselamatkan oleh Ondal dan Pungge. Yongduk pun akhirnya dibawa oleh Ondal ke lembah hantu. Di istana, Pyonggang yang kepikiran dengan berbagai versi cerita mengenai kejadian di masa lalu pun lantas mengajak Go-gun untuk berlatih pedang. Dan pengalamannya sebagai seorang anggota Cheonjubang membuat Pyonggang bisa mengalahkan Go-gun dengan mudah. Mengingat kehadiran Haemoyong semalam, Go-gun pun menceritakan kecurigaannya itu pada Pyonggang. Apalagi Haemoyong adalah penyuplai tanaman herba untuk anggota kerajaan. Malamnya, Pyonggang pun akhirnya menyusup ke toko milik Haemoyong dan benar saja, Pyonggang melihat Haemoyong tengah meracik tanaman herba yang hendak diberikan pada putra mahkota. Pyonggang pun lantas mencicipi racikan yang tersisa dan badannya seketika menjadi lumpuh. Saat tengah terkepung, tiba-tiba saja seorang pria misterius datang dan membantunya menyelamatkan diri. Keesokan harinya, Dayang Gongsun pun menyiapkan obat untuk putra mahkota yang sudah ditambahi oleh ramuan dari Haemoyong. Pyonggang yang akhirnya tersadar pun berlari menuju kamar Won dan ia pun berhasil mencegah Won untuk meminum ramuan itu. Kejadian yang nyaris mencelakai putra mahkota membuat seluruh pejabat dipanggil ke istana. Pyonggang pun memberitahu Raja Pyongwon jika Haemoyong, putri dari Haejiwol, adalah pelakunya. Haemoyong pun membela diri dan demi membuktikan kebenarannya, Pyonggang pun lantas menyuruh Haemoyong untuk meminum ramuan itu. Dan anehnya, tidak terjadi apapun pada Haemoyong dan mementahkan tuduhan Pyonggang. Ya, rupanya Pyonggang lah yang tengah dijebak. Pertemuan antara Gochuga dan Haemoyong sengaja disetting untuk membuat Go-gun curiga dan melaporkan pada Pyonggang. Pyonggang yang hendak melindungi sang adik pun lantas gegabah menyusup ke toko Haemoyong dan mencicipi sisa ramuan yang sepertinya telah ditukar dengan racun. Hal itu membuat Pyonggang berpikiran jika Gochuga dibantu oleh Haemoyong hendak mencelakai putra mahkota. Padahal Haemoyong sendiri tidak menambahkan racun apapun pada ramuan putra mahkota. Dan akhirnya, sesuai rencananya Gochuga, Pyonggang lah yang akhirnya terkena jebakannya. Sejak awal, tujuan Gochuga bukanlah sang putra mahkota, melainkan ia berniat untuk menghancurkan reputasi Pyonggang di depan seluruh pejabat istana. Raja Pyongwon yang kecewa dengan sikap gegabah Pyonggang yang sudah menuduh orang tidak bersalah pun lantas menghukumnya untuk tidak keluar dari Balai Magnolia. Sementara Go-gun yang mengetahui jika ini adalah jebakan yang dibuat Haemoyong lantas meminta pertanggungjawabannya. Namun Haemoyong tidak mau disalahkan karena Go-gun sendiri yang gegabah menyimpulkan pertemuannya dengan Gochuga malam itu. Dan kejadian ini pun membuat Pyonggang berkesimpulan jika tidak ada satu orang pun di istana ini yang bisa ia percayai, termasuk Go-gun yang terus berusaha meyakinkan Pyonggang jika ia akan selalu berada di pihak sang putri. Di Balai Magnolia, Pyonggang pun berpikir, siapakah orang yang telah membantunya semalam? Ya, tanpa Pyonggang sadari, sepertinya pria yang semalam itu adalah Wolgang. Ya, Go-gun pun mengutarakan kekecewaannya pada sang ayah yang kembali mencoba menghancurkan Pyonggang. Gochuga yang tidak ingin rencananya dihambat oleh Go-gun lantas memerintahkan Go-gun untuk pergi ke perbatasan utara serta menangkap Tarajin dan Tarasan yang rupanya berasal dari kelompok Gokturk. Terakhir, Gochuga memberikan Go-gun pilihan, menuruti dirinya dan kelak menjadi pemimpin suku Gyeru ataukah membangkang dan menjadi rakyat jelata. Sementara itu, toko Jang Baek kedatangan tamu yang hendak berbisnis. Haejiwol pun menerima tamu kehormatan yang banyak membawa perak itu dengan penuh hormat. Sementara Haemoyong memperingatkan pengawalnya supaya transaksi bisnis ini berjalan dengan lancar. Ya, rupanya tamu ini adalah Kim Cha-seung, seorang jenderal dari negeri Silla yang menyamar sebagai seorang pebisnis dari Zhou Utara yang hendak bekerja sama dengan Haejiwol. Setelah Haejiwol tidak sadar akibat mabuk berat, Kim Cha-seung pun menemui Haemoyong. Dan sebuah fakta terungkap jika Haemoyong sebenarnya bukan berasal dari suku Suno, melainkan ia adalah seorang wanita dari negeri Silla yang ditugaskan oleh Kim Cha-seung untuk menyusup dan menjadi anak angkatnya
oleh Hejiwol. Dan surat yang sering ia tulis rupanya itu adalah laporan kondisi negara Goryeo serta peta kekuatan yang dimiliki negara itu yang kini ia serahkan pada Kim Cha-sung. Rupanya selain tengah terancam secara internal oleh Gochuga, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Pyongwon ini pun tengah terancam oleh kerajaan tetangga yaitu Silla. Upaya Pyonggang untuk melindungi putra mahkota membuat sang adik akhirnya mengunjungi Balai Magnolia dan mengucapkan terima kasih. Won pun akhirnya menceritakan sikap buruk sang ayah sepeninggalan Ratu Yeon dan Pyonggang, serta Won pun menceritakan jika Hemoyong membawa obat berbahaya dari Silla dan memberikannya pada Raja Pyongwon. Ya, Won sebenarnya tahu banyak mengenai kondisi istana saat ini, namun ia lebih banyak diam. Dan setelah Pyonggang hadir, ia pun mulai menceritakan semua yang ia ketahui pada kakaknya itu. Malamnya, setelah mendengar banyak cerita dari Won mengenai Hemoyong, Pyonggang pun menyusup keluar Balai Magnolia melewati jalur rahasianya. Namun rupanya, Gogun yang telah mengetahui jalur itu sudah menunggu Pyonggang dan siap menawarkan bantuan. Mereka berdua pun akhirnya menyusup ke toko Hemoyong dengan tujuan mencari herba berbahaya yang diselundupkan dari Silla. Namun bukannya menemukan herba, mereka malah menemukan sekelompok gadis yang disekap di ruang bawah tanah dan hendak dijual. Untuk mengetahui kemana para gadis itu hendak dibawa, tanpa pikir panjang, Pyonggang pun menyusup menjadi salah satu gadis tawanan itu. Salah seorang gadis tawanan pun mengatakan pada Gogun jika mereka hendak dibawa ke Zou Utara. Gogun pun heran karena setahu dirinya hadiah dan upeti sudah dikirimkan oleh kerajaan Goryeo beberapa hari lalu. Kenapa sekarang para gadis ini hendak dikirimkan lagi ke Zou Utara dengan alasan yang sama? Mengetahui ada yang tidak beres, Gogun pun bergegas kembali ke istana dan melapor pada Raja Pyongwon. Ya, rupanya para gadis itu hendak dibawa oleh Kim Cha-sung ke negeri Silla dan dijadikan budak di sana. Saat Pyonggang dan para gadis tengah digiring, rupanya Ondal, Duotara, dan Pungge berada tidak jauh dari sana. Mereka tengah mencari petunjuk yang biasa ditinggalkan oleh kelompok Jeonjubang. Dan akhirnya mereka pun menemukan petunjuk sebuah tempat bernama Song Hwadang. Rupanya, Song Hwadang adalah sebuah tempat seperti penginapan yang mana ada Dojong Seo di sana. Dojong Seo hendak menyusun sebuah rencana dengan mengumpulkan masyarakat setempat dan mempengaruhi mereka. Sementara itu, Pyonggang yang tengah digiring bersama gadis lainnya berusaha melepaskan ikatan talinya dengan pisau yang dibawanya. Namun sialnya, pisau itu terjatuh dan ditemukan oleh pengawal. Kim Cha-sung pun menghampiri Gajin. Dan episode ke-7 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Rupanya Hemoyong adalah seorang penyusup dari negeri saingannya Goryeo yaitu Silla. Ia mendekati pejabat kerajaan dan menjadi mata-mata di sana serta melaporkan peta kekuatan yang dimiliki Goryeo. Hal ini tentunya bisa dimanfaatkan negeri tetangga untuk bisa menghancurkan kerajaan Goryeo yang kini juga hendak diambil alih oleh Gochuga. Dan kini Pyonggang tengah berupaya untuk menggagalkan praktik eksploitasi manusia yang dilakukan Hemoyong. Akankah Pyonggang berhasil menyelamatkan para gadis? Ataukah ia harus mengalah dan dipaksa ikut ke negeri Silla? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-8-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!